Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku, Toro Rukmono Aji. Nah, dalam video kali ini, aku akan menceritakan atau memberikan sebuah tips bagaimana strategi menghadapi ujian UTBK. Disclaimer untuk video ini, tips yang aku berikan adalah murni dari tips aku sendiri teman-teman. Jadi, pada waktu itu, aku mengikuti SBMPTN. Kalau sekarang kan UTBK, sama aja sih sebenarnya. Dulu nggak ada UTBK, tapi aku adanya SBMPTN tahun 2018 karena aku lulusan SMA tahun 2018 dan alhamdulillahnya aku diterima PTN lewat jalur SBMPTN sorry. Nah, tips yang pertama nih, nggak usah lama-lama ya, langsung aja. Tips yang pertama itu kita harus mengalokasikan waktu secara tepat dan cepat. Kenapa? Soal UTBK itu sangat banyak dan kompleks berbanding terbalik dengan jumlah waktu. Jumlah waktunya kan cukup banyak nih. Jumlah waktunya kan cukup sedikit nih dibanding dengan jumlah soal yang disediakan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar mengalokasikan waktu. Sebelum teman-teman melakukan cara ini, teman-teman harus persiapkan belajar dengan maksimal ya teman-teman. Biar nanti pada waktu ujian, mengalokasikan waktu bisa secara tepat dan cepat. Apa tuh mengalokasikan waktu? Caranya, pada waktu mengerjakan soal, terutama soal fisika, kemudian matematika yang berbaur hitungan, teman-teman kayak rumusnya itu kalau sudah banyak berlatih, itu rumus nggak usah ditulis di kertas. Kalau misalnya soal kecepatan, misalnya seperti itu ya teman-teman. Nah, dalam kertas hitungan, teman-teman nggak usah nulis rumus kecepatan. Jadi diangan-angan gitu teman-teman. Jadi langsung aja kecepatan berapa, jarak berapa, waktu berapa langsung ditulis di kertas. Jadi rumus di kertas perhitungan itu nggak usah dicatat teman-teman. Jadi bisa menghemat waktu. Oke, paham ya? Kemudian setelah kita tidak mencatat rumus di soal, ini ketentuannya kalau teman-teman sudah hafal ya. Kalau misalnya masih belum hafal ya dicatat aja nggak apa-apa. Kalau misalnya kan udah banyak berlatih, jadi rumus-rumus itu sudah hafal gitu ya. Setelah kita tidak mencatat rumus soal, itu pada waktu penyelesaian itu kan pasti terbesit nih di dalam otak kita bahwa hasilnya itu misalnya 1. Nah, itu nggak usah ditulis juga di lembar perhitungan ya. Jadi nggak usah ditulis untuk jawabannya, langsung aja dicoret di LJU jawabannya apa. Atau misalnya masih setengah perjalanan, tapi tiba-tiba teman-teman itu bisa memprediksi, oh jawabannya ini sesuai ini perhitungannya. Biasanya kan ada tuh. Dulu aku juga gitu, kalau misalnya masih setengah perjalanan, tapi otak nih bisa bisa berpikir bahwa oh jawabannya ini. Gitu, jadi langsung aja, nggak usah ditulis, nggak usah, karena kita harus mengefisiensikan waktu, karena soal SBMPTN sulit dan banyak juga gitu. Nih, yang kedua adalah kalau misalnya teman-teman stuck di mana teman-teman itu waktunya kurang 15 menit misalnya, tapi masih kurang banyak, misalnya masih kurang 40 soal. Nah, untuk atau tahun sebelum tahun ini itu kan kalau salah itu kan nggak ada minusnya. Jadi kalau bisa diisi semua menurutku ya. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu nih jawaban yang kita isi juga, jawaban yang kita tembak itu ada yang benar. Tentunya pasti ada yang benar. Caranya gimana Kak? Caranya kita harus pandai-pandai dalam memprediksi apakah ini A, B, C, atau D, atau E sekalipun. Caranya, kita lihat nih, A-nya ada berapa. Yang setelah kita isi, A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya berapa. Lebih banyakkan mana, lebih sedikit mana. Nah,
Biasanya itu kalau yang buat soal ujian itu kayak udah di plotting gitu, A-nya itu berapa, B-nya itu berapa, C-nya berapa. Itu kata guruku sih dulu, tapi nggak semuanya soal seperti itu, tapi kebanyakan katanya seperti itu. Jadi lebih gampang gitu kalau diprediksi. Nah, misalnya C-nya itu yang udah kamu jawab itu lebih sedikit, misalnya ada 15, lainnya itu ada 40 gitu ya. Nah, berarti yang kamu isi itu adalah yang paling sedikit semuanya. Tadi C ya, berarti C semua yang kosong. Yang lembar yang jawaban kosong itu kamu tembak C semua. Itu bakal pasti ada yang jawaban benar. Tips yang ketiga, itu jangan minder. Intinya ngapain kita minder? Karena kan yang penting kita udah berusaha, kita udah berdoa juga. Nah, nanti kan hasil itu serahkan sama yang di atas. Yang penting kita sudah mengerjakan dengan maksimal, kemudian ya udah berikhtiar lah, bertawakal juga intinya. Gitu, seperti itu ya teman-teman. Nah, sekian tips dari aku, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe biar channelku bisa berkembang lebih besar lagi dan bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.